Selamat pagi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh berbahagia dan sungguh waktu Tuhan yang selalu Tuhan sediakan bagi kita, di mana pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama dalam renungan GKY Palembang. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih di hadapan-Mu untuk pagi yang masih Engkau berikan bagi kami nafas kehidupan. Untuk pagi ini di mana Kau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami hari ini khususnya. Terpujilah Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah saudara, renungan pagi kita pada saat ini terambil dalam 1 Samuel pasal 26 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Tapi saya hanya akan membacakan 1 Samuel 26 ayat yang ke-9 saja. Demikian firman Tuhan. Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Dalam renungan pagi pada saat hari ini, saya memberikan judul bagi kita sekalian, yaitu jangan jamah. Jangan jamah. Ya, saudara, di saat ini sebelum kita merenungkan lebih jauh, ada sebuah pepatah yang mengatakan hanya orang bodoh yang membiarkan kesempatan berlalu begitu saja. Apalagi kalau kesempatan sudah berulang kali hadir di depan mata. Nah, mungkin itu komentar bagi kita bagaimana ketika kita melihat Daud sekali lagi tidak menggunakan kesempatan yang terbuka di hadapannya untuk memastikan bahwa Saul tidak akan lagi mengejar-ngejar dan membinasakan dia. Bahkan sebenarnya ini kesempatan terbaik untuk memastikan bahwa Daud itu dapat menjadi raja Israel menggantikan Saul. Bukankah Daud telah diurapi Tuhan? Dengan hikmat Tuhan, perkataan Daud kepada Saul itu membukakan pikiran dan hati Saul. Pertama, tindakan Saul memburu Daud itu bukanlah kehendak Tuhan, melainkan bujukan manusia. Maka tidak akan pernah berhasil jika kita baca dalam ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Lalu yang kedua, tindakan Daud itu tidak membinasakan Saul walau kesempatan terbuka lebar. Itu membuktikan bahwa kecurigaan Saul kepadanya sama sekali tidak beralasan di dalam ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Akibatnya Saul mengakui bahwa ia telah berdosa dan berlaku bodoh serta sesat di dalam ayat yang ke-21. Kalau ada seorang kesatria yang benar-benar kesatria, Daudlah orangnya. Dia benar-benar tidak takut menghadapi siapa saja. Semua lawannya dibabat habis, termasuk siapa? Termasuk Goliat. Tetapi saat berhadapan dengan Saul, Daud benar-benar bersikap berbeda. Waktu dia berlawanan dengan Goliat, dia langsung membinasakan Goliat. Dia punya kesempatan menghabisi Saul, tetapi hal itu tidak dilakukannya. Apakah Daud takut dengan Saul? Tidak. Daud lebih takut kepada Tuhan daripada kepada Saul. Tetapi mengapa Daud tidak segera menghabisinya? Alasannya sangat sederhana. Seperti pada ayat yang ke-9 tadi. Jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud tahu batasan yang harus dia lakukan. Dia sangat menghargai otoritas di atasnya. Dia anti pemberontakan. Sekalipun Daud tahu roh Tuhan telah beranjak dari Saul, bukan berarti dia bisa menyingkirkan Saul dengan caranya sendiri. Daud lebih percaya kepada cara Allah. Seperti pada mulanya Saul diangkat menjadi raja oleh Allah, biarlah Allah sendiri yang akan menurunkannya, bukan melalui cara kudeta. Hati Daud sangat menghargai urapan Tuhan atas orang lain, yaitu Saul. Seperti dia menghargai urapan Tuhan yang ada atas dirinya sendiri. Daud tahu resiko mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Sikap seperti ini seharusnya dimiliki oleh orang percaya
yang hidup dalam perjanjian baru. Orang percaya harus berani menghargai urapan Tuhan yang bekerja pada diri orang percaya yang lain pula. Ada satu contoh di dalam Alkitab tentang orang-orang yang tidak menghargai urapan. Mereka adalah orang-orang Nazaret yang tidak menghargai urapan yang ada pada diri Yesus. Jika kita membaca dalam Matius 13 ayat 57, mereka tidak menyambut Yesus sebagai orang yang diurapi. Tidak heran Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Mungkin Anda berkata, aku tidak pernah menjamah atau membunuh atau memukul seorang hamba Tuhan yang diurapi. Betul, itu hal yang benar. Tetapi bila kita mengata-ngatai seorang hamba Tuhan yang diurapi dengan menyebarkan kabar buruk, maka kita sudah termasuk kriteria orang yang menjamah seorang hamba Tuhan yang sudah diurapi oleh Tuhan. Tetapi bila kita mengata-ngatai seorang hamba Tuhan yang demikian, itu sama halnya kita sebenarnya telah melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bila kita menjelek-jelekan seorang hamba Tuhan yang diurapi, sekalipun hamba Tuhan tersebut tidak berbuat demikian, maka kita sudah menjamah orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Renungan singkat pada pagi hari ini dapat kita renungkan melalui beberapa hal. Yang pertama melalui sebuah pertanyaan, siapa sih orang yang sudah diurapi itu? Orang yang sudah diurapi adalah mereka yang memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Siapa mereka yang memiliki Roh Kudus di dalam dirinya? Yaitu kita yang telah lahir baru melalui percaya kepada Yesus. Oleh karena kita tidak perlu takut terhadap sikap orang lain terhadap kita, sebab kita sangat dilindungi Tuhan yang sudah mengurapi kita. Orang yang berusaha menjamah kita berurusan dengan Tuhan. Tetapi jangan jamah orang percaya lainnya. Hiduplah damai di dalam kasih Allah. Urapan Tuhan memagari orang yang memilikinya, tetapi bila urapan Tuhan diusik, mendatangkan hukuman. Mari sesama kita umat percaya yang telah diurapi oleh Tuhan Yesus, mari kita menjaga perdamaian. Kita tahu membatasi diri kita seperti Daud yang tahu seperti apa perintah Tuhan, dan dia membatasi dirinya dengan tidak melakukan kehendaknya sendiri dalam kehidupannya. Dia tetap memprioritaskan Tuhan, tetap mengingat bagaimana kasih Tuhan, karunia Tuhan, bahkan perintah Tuhan yang dia batasi dalam hidupnya. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kiranya renungan pagi ini boleh menjadi penuntun kita dalam kehidupan kita, sehingga kita juga bisa membatasi diri kita melalui renungan ini. Terpuji nama Tuhan di dalam Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Melalui pagi ini kami telah diingatkan melalui seorang Daud yang mau membatasi dirinya, mengingat bagaimana dirinya yang hanyalah utusan Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah dunia ini. Dia tidak membunuh Saul, tetapi dia terus mengingatkan bagaimana seharusnya yang dia lakukan, bahwa dia hanya boleh menangkap Saul saja. Dan biarlah kami setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh terus membatasi diri kami, apa yang boleh kami lakukan dan tidak boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mengingat batasan-batasan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya melalui renungan ini pagi hari ini kami boleh terus mengingat bahwa kasih Tuhan selalu ada dalam setiap hidup kami. Terpujilah Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.